got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Bagas Pamungkas, Pak. Di sini saya izin mau wawancara mengenai peran pernikahan dalam pembentukan keluarga sakinah dan dari perspektif psikologis dan sosiologi. Jadi pertanyaannya itu apa saja faktor psikologis yang penting untuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan? Yang pertama, kalau ingin membentuk satu keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, itu diawali dari rasa bertanggung jawabnya. Bertanggung jawab baik dari suami atau istri. Misalnya seorang suami, ya dia harus siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal ini untuk melindungi, mengayomi keluarga, anak dan istrinya. Begitu pula sebagai seorang istri juga harus memposisikan dirinya sebagai seorang istri yang harus tetap taat pada suami, mengayomi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, juga yang tentunya mengikuti apa yang menjadi perintah dan kehendak suami. Juga itu dikaitkan lagi dengan sebagai suami istri, tentunya kan mereka juga punya orang tua, maka itu juga terkait dalam arti kita seorang suami menganggap orang tuanya sendiri ataupun orang tua mertua itu sama. Begitu pula seorang istri menganggap orang tua kandungnya sendiri dengan orang tua dari sang suami itu tetap sama. Dalam arti jangan dibeda-bedakan, karena kadang ada beberapa yang di situ itu kan bapak kamu, itu kan emak kamu, nggak boleh, karena dari sudut pandang agama itu kan nggak ada beda. Kalau sudah yang namanya suami istri, ya orang tua mereka berdua, iya tetap orang tua kita, dan itu nggak boleh dibeda-bedakan. Terus yang Ya baik, itu pertanyaan psikologis ya Pak. Yang pertanyaan keduanya itu sosiologisnya itu bagaimana pengaruh faktor ekonomi dalam bentuk keluarga sakinah? ya memang pada dasarnya ekonomi yang mapan itu kan akan berpengaruh besar dalam ketenangan dalam rumah tangga. Tapi juga tidak juga ada beberapa kasus dengan ekonomi mapan malah justru mereka tidak tenang, tidak tentram, itu ada. Dalam arti tetap larinya ke pribadi masing-masing. Walaupun kita misalnya dari sisi ekonominya kurang mapan, tapi dapat disikapi dengan sabar, suami istri sabar dalam menjalaninya, insya Allah malah hidupnya akan menjadi lebih tenang. Apalagi sudah suami istri bisa sabar, ya, ditambah dengan mapannya perekonomian lebih tenang lagi. Dalam sisi ketenangan memang ada pepatah, uang itu tidak dibawa mati, tapi tidak punya uang rasanya pengen mati. Itu pernah saya baca dan pernah saya dengar. Jadi memang tidak semuanya bergantung dengan uang. Kalau menurut saya, yang paling utama adalah kalau kita beragama Islam, ya keyakinan dan keimanan, juga di dalam kita beragama dengan baik yang benar, itu yang berpengaruh dominan di dalam hal keluarga yang sakinah itu tadi. Apalagi ditambah dengan lingkungan yang nyaman, keluarga yang nyaman, ekonominya mapan,
insya Allah lebih sakinah lagi, malah ditambahi mawaddah warohmah. Ya. Itu ya, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Aku minta saran. Saran Bapak itu bagi pasangan yang baru menikah untuk membangun dasar keluarga yang sakinah yang kuat itu gimana, Pak? Ya paling tidak karena masih baru ya mengenali dulu karakter masing-masing. Ya, dikenali dulu, dipahami dulu. Kalau di situ ada kekurangan, ya cukupilah kekurangannya. Seorang suami ada kekurangan, cukupilah kekurangan suami. Seorang istri ada kekurangan, cukupilah kekurangan istri. Karena kalau di zaman akhir sekarang ini kan kadang lucu, Mas. Misalnya ada permasalahan internal rumah tangga suami istri, bukan diselesaikan secara langsung antara suami istri, malah justru disebarluaskan dengan lewat media sosial. Itu kalau menurut saya, dan itu sering saya sampaikan, jadi itu bukan menyelesaikan masalah, justru malah menambah masalah. Dalam arti kalau suami istri ingin keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah itu ya diawali dengan kita memahami antara satu dengan yang lain, terus kita bisa menyiasati. Apabila misalnya si suami marah, ya istri diam, ya istri diam menenangkan suaminya. Begitu pula sebaliknya, istri marah ya suami ya diam, dinasihati. Insya Allah kedepannya baik. Jangan suami marah istri ikut marah, istri marah suami ikut marah, ya nggak jadi. Memang banyak sih trik-trik untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warohmah itu, cuman kan paling tidak diantaranya, kalau menurut saya diantara yang penting yaitu jadi memahami karakter masing-masing dulu, ya. Apabila ada kekurangan, cukupi antara satu dengan yang lain. Terus setelah itu bersama-sama punya niatan untuk menjadi keluarga yang baik dengan pengetahuan masing-masing, dengan latar belakang masing-masing, keinginan masing-masing. Dari yang sebelumnya mungkin keinginannya nggak sama, pengetahuannya tidak sama, maka dijadikan satu dengan satu tujuan, keluarga yang baik. Dan apabila suatu saat misalnya ada cobaan atau apa, maka dihadapi dengan sabar, ya, hadapi dengan ikhlas. Misalnya suami tidak menyalahkan istri, istri tidak menyalahkan suami, ini cobaan keluarga kita misalnya, ya intinya saling terbuka antara suami dan istri. Itu mungkin itu ya, Pak. Ya, baik, cukup, Pak. Terima kasih atas wawancara tersebut. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.